Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu jemaat berada. Biarlah lewat acara live streaming saat pagi hari ini, maupun yang dapat mengikuti offline ataupun online, biarlah kita tetap dalam kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita hingga detik ini. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Biarlah dengan segala syukur, dengan segala kerendahan hati kita mengangkat pujian kita. Biarlah kita tahu hidup kita ini hanyalah milik Tuhan, Tuhan seutuhnya yang ada dalam kehidupan kita. Kita katakan pujian dan syukurku ku persembahkan kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segala kerendahan hati, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kembali dari awal kita kata pujian lebih sungguh lagi, pujian dan syukurku, pujian dan syukurku kami bawa padamu Tuhan, ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segala kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pernyataan-Mu dalam hidup kami. Hingga detik ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa, kami boleh ada di tempat ini untuk mengagungkan Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Seberapapun kami yang ada boleh di tempat ini bersama dengan umat-umat Tuhan yang pagi hari ini sedang mengikuti acara live streaming, yang dapat online maupun yang tidak, Tuhan Yesus, atau offline. Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami semua, sidang jemaat Tuhan. Biarlah mereka dapat membuka hati mereka, pikiran mereka, untuk mereka boleh meluangkan waktu mereka sejenak dalam merenungkan akan kasih Tuhan lewat acara ibadah saat pagi hari ini. Mari Bapa yang baik, berkarya Engkau atas kehidupan kami, atas ibadah kami saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau menguasai lokasi sekitar tempat kami saat pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan menaikkan sukacita kita kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau katakan satu kota tanpa malam, yang dimana adalah satu kerinduan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa mulia, aku rindu
segala sesuatu tidak mempan dalam hidup kita. Amin. Saatnya kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat meneguhkan, menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, kita katakan, saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri tahtamu. Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Hingga pada saat pagi menjelang siang ini, kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kami. Dan terus bersekutu dengan kebenaran-Mu yang terus mengingatkan dan mengajar kami. Biarlah di tengah-tengah pergumulan masalah tantangan hidup, kami boleh terus mengingat kebaikan-Mu, bahwa Engkau sungguh baik dan teramat baik, bahwa Engkaulah Gembala Agung pemelihara jiwa kami dan seluruh hidup kami. Karena itu kami sangat merindukan kehadiran Tuhan yang akan melawat dan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, Engkau yang menjangkau hati seluruh hidup mereka. Apapun pergumulan masalah hidup mereka, biarlah mereka tetap bersandar kepadamu. Ajar kami untuk terus berharap dan bahkan berpegang teguh kepada seluruh kebenaran. Pergunakanlah bibir mulut hamba menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pada Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan dimanapun berada, baik di tempat kediaman, di rumah, di pekerjaan, dimanapun, biarlah Tuhan sebagai Gembala Agung yang akan terus melengkapi
bahkan juga menyertai kita sekalian. Pada pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman. Kita diingatkan kembali yaitu tentang kebaikan Tuhan. Mari untuk kita baca bersama-sama. Yang ada di rumah yang tetap yaitu menantikan penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Pemazmur mencatat kebenaran firman dalam Mazmur 103, dan kita akan baca beberapa ayat serikasi dari ayat 1 sampai yaitu ayatnya yang kedua dulu kita perhatikan, dan saya akan bacakan bagi kita sekalian. Nanti kita akan lanjutkan beberapa ayat dengan judul perikop di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, yang menjadi topik yang akan kita perhatikan serikasi di bagian B ayat 2, ada kalimat dikatakan di sana, jangan lupakan segala kebaikan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai kita pengikut Kristus yang sudah lama mengikut Tuhan, tentu ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan hal itu perlu sangat direnungkan serikasi, atau mungkin saudara kekasih pada saat kita susah, lalu Tuhan tolong kita. Pada saat kita lemah, Dia kuatkan. Pada saat kita yaitu mengalami banyak pergumulan, Dia topang kita atau hiburkan kehidupan kita. Terkasih, kita jangan sampai melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Masalah pergumulan boleh saja terjadi, tetapi pemazmur mengingatkan terkhusus Daud untuk kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Dia pemazmur juga mengingatkan kita serikasi. Dia berkata di sini kepada jiwanya sendiri juga dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Di dalam setiap pergumulan masalah serikasi kita tentu harus mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan kita harus tetap tinggikan dan muliakan Dia. Dalam kebenaran firman Tuhan ini serikasi, untuk kita serikasi jangan melupakan kebaikannya atau kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ada beberapa hal yang kita boleh perhatikan serikasi. Mari kita perhatikan serikasi. Yang pertama serikasi, apa yang Tuhan kerjakan. Kalau di ayat 3 serikasi bagian A dikatakan di sana, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Amin. Tuhanlah yang mengampuni. Kebaikan Tuhan yang kita terima saudara kekasih, yang pertama bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi yang mengampuni segala kesalahan kita, kita sebagai manusia tidak terlepas dari namanya kesalahan, itu namanya kesalahan yang mungkin kita lakukan, yang kita perbuat atau dosa itu namanya. Tetapi ayat Alkitab ini mengingatkan kita, Dia Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita. Hal ini perlu sangat kita renungkan serikasi. Tuhan serikasi tidak mengingat-ingat lagi
Kalau dikatakan, kalau lompat ke ayat 11 saudara kekasih sampai ayat 12 di sana dikatakan, tetapi setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini kebaikan Tuhan. Inilah kasih sayang Tuhan bagi kita, saudara kekasih. Bahwa Dia tidak mengingat-ingat. Dia menjauhkan segala pelanggaran kita, saudara kasih. Ini yang pertama, hal dari ayat Alkitab kita ini yang sangat perlu direnungkan dimanapun Bapak Ibu berada. Bahwa yang berkuasa, yaitu mengampuni segala kesalahan kita atau segala dosa-dosa kita, adalah Dia, Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Hal itu jangan sampai kita lupakan. Itu karena kebaikannya. Yang kedua, saya kasih perhatikan di ayat 3 bagian B. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi yang kedua, Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita, Tuhan. Yang kita sembah dan kenal sekarang adalah Yesus Kristus. Nabi Yesaya menubuatkan. Nabi Yesaya menubuatkan, saya kasih dalam Yesaya pasal 53. Yang sebentar lagi tanggal 10 kita akan mengingat kembali tentang kasih anugerahnya yang besar. Bahwa Dia yang rela, yaitu mati di atas kayu salib. Kalau nanti perhatikan baca di rumah dalam Yesaya 53 secara lengkap, terus ayat 3 dan sampai 5, bahwa Dia menanggung segala salah kita, Dia menanggung segala dosa kita, dan bahkan juga Dia menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Dia yang menyembuhkan. Dia yang menyembuhkan. Berbicara tentang pengampunan dan kesembuhan, itu tidak bisa dipisahkan, saudara kekasih. Maka Dia mengampuni dan menyembuhkan oleh kuasa bilurnya. Karena itu saudara kasih, perlu pengalaman kita secara pribadi, perjumpaan kita dengan Tuhan, bukan sekedar kata orang. Mempercayai sepenuhnya bagaimana kerja kuasa Yesus Kristus di atas kayu salib. Pemazmur mengakuinya bahwa Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang menyembuhkan, saudara kasih. Sakit penyakit apapun itu. Karena hidup kita ini meliputi yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kita tidak hanya sekedar sehat secara jasmani, tetapi rohani kita perlu disehatkan. Karena itu tergantung persekutuan kita dengan Tuhan. Maka jangan sampai kita lupakan segala kebaikan Tuhan yang sudah Dia kerjakan. Kita punya pengalaman tentang sakit penyakit. Apalagi dalam zaman-zaman yang sekarang, waktu-waktu sekarang ada banyak orang yaitu yang sakit, yang terpapar oleh yaitu yang disebutkan corona. Salah satunya saya kasih saya melihat adalah ketakutan. Jangan sampai umat Tuhan dikuasai yang namanya ketakutan. Takut. Secara jasmani, saudara kekasih, kita boleh ada rasa takut. Tapi kita harus tahu bahwa kita jangan sampai dikuasai ketakutan itu. Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit dalam tubuhnya di atas kayu salib. Sangat jelas Alkitab kita mencatatnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bahwa Dia telah menanggung segala salah dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka Yesus Kristus, maka sakit penyakit sudah disembuhkan. Hal ini perlu saudara kasih, dibutuhkan iman. Iman percaya, saudara kekasih. Dan mari tetap berharap. Dan hal ini sangat perlu
jangan sampai dilupakan, saudara kasih. Makanya Yakobus juga mencatatkan, Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15, saudara kasih. Di sana dikatakan apa, saudara kasih? Dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15, saya bacakan buat kita semua. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa orang yang benar. Makanya sangat perlu saudara kasih doa yang lahir dari iman, mempercayai Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib adalah menanggung segala dosa kita, dosa saya. Jadi percaya yang benar, yang sebenarnya adalah, sering saya katakan, adalah dikatakan mempercayai Yesus yang tergantung atau mati di atas kayu salib menggantikan posisi saya. Posisi kita lah yang ditanggungnya, diganti. Dia mau rela, saudara kasih. Dan dengan itu jangan sampai kita lupakan, kalau masih hidup kita hari ini, kalau masih sehat sampai hari ini, bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalaskannya hanya dengan kita memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Jadi sangat jelas ayat ini mengingatkan kita, baik Yakobus, baik Petrus, dan bahkan juga Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Dia Tuhan adalah penyembuh. Dialah yang menyembuhkan kita sekalian. Yang ketiga, saya kasih kita perhatikan, dikembali kepada yaitu Mazmur 103 tadi. Di ayat yang keempat saya perhatikan di sana. Dan sangat juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita sudah yaitu diampuni segala kesalahan kita, dan Dia juga yang menyembuhkan segala penyakit kita. Penyakit apapun yang ditakuti oleh dunia, Dia berkuasa menyembuhkan. Asalkan saudara percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang akan tolong saudara dimanapun saudara berada. Bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di ayat yang keempat perhatikan saudara kasih. Di sana dikatakan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ini saudara kasih. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari maut, dari kematian. Alkitab kita mencatat upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ini saudara kasih. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Dia yang menebus kita dari kematian, dari maut. Itu karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita bisa lepas dari sana, bebas dari namanya maut. Alkitab kita mencatat ayat yang mungkin sudah populer, yang saudara mungkin sudah hafalkan juga. Dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lewat mempercayai, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena siapa yang menerimanya, saudara kekasih, dikatakan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kebaikan Tuhan.
Seharusnya kita dimurkai, seharusnya kita dibinasakan. Tapi lewat kasih Allah yang sangat besar, yang memampukan segala atau melayakkan kita menjadi miliknya. Dan seharusnya tadi dihukum karena upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Kebaikan Tuhan ini perlu sangat direnungkan. Yang ada di rumah dimanapun saudara berada, untuk kita benar-benar menyambut kehadiran pribadinya Yesus. Ada banyak orang yang tolak dia. Umat pilihannya pun menolaknya pada awalnya. Dicatat juga Yohanes ini mencatatnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi dikatakan di ayat 12 dalam Yohanes pasal 1 itu, dikatakan di sana apa? Dan siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini saudara kasih. Itu kasih karunia, kebaikan. Saudara boleh menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Tuhan, menjadi pewaris kerajaannya. Saudara kasih. Ini salah satunya kebaikan Tuhan. Diampuni salah kita, disembuhkan sakit penyakit kita, lalu ia itu ditebus kita dari maut, dari kematian. Itulah Tuhan yang kita sembah dan muliakan. Maka pada saat peristiwa yaitu serekasi, yaitu tentang Lazarus. Cerita tentang Lazarus tentunya saudara tahu. Lazarus itu adalah orang yang dicintai Tuhan Yesus, tapi seketika dia mati. Pada saat dia mati setelah kasih, dan lalu Yesus datang. Waktu dia datang setelah dikasih kepada keluarganya, Marta, ia itu berkata bahwa seketika Yesus menyatakannya bahwa dia hidup, dia tidur bukan mati, dia akan bangkit. Maria atau juga yaitu saudaranya menjawab, mereka tahu. Aku tahu, kata Marta juga, bahwa dia akan bangkit pada hari yaitu kiamat atau hari kedatangannya Tuhan Yesus kembali. Suatu saat dia akan bangkit, dia tahu. Dia tahu tentang kebenaran. Dia tahu sebagai kasih. Tapi dia tidak mempercayai. Karena belum mengenal betul siapa yang menjadi yaitu teman dia berbicara. Ini secara kasih. Dan karena itu Bapak Ibu betapa perlunya pengenalan itu. Maka Yesus katakan, akulah kebangkitan. Dalam Yohanes pasal 11, perhatikan secara kasih di sana, dicatat sangat jelas kalimat ini apa yang Yesus sampaikan. Dan bahwa dia yang menebus saudara dan saya dari lubang kubur. Saya bacakan bagi kita dalam Yohanes 11 ayat 25 dan sampai selanjutnya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini secara kasih. Ada jawaban, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta mengakuinya. Awalnya jawaban dia setelah kekasih di ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itu jawabannya. Ini serkasi. Padahal Yesus katakan hari itu. Karena barang siapa yang percaya kepada dia, dia dikatakan pada Yesus, dia sekalipun mati,
dia akan bangkit dan dia akan hidup. Dan hidup untuk selama-lamanya, bukan sementara, tapi selama-lamanya. Ini yang kita perhatikan, saudara kasih. Yang selanjutnya mari kita perhatikan, saudara kasih. Yang pertama, bahwa dia mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa. Dan yang kedua tadi, dia yang menyembuhkan segala sakit kita. Dan yang ketiga, dia menebus hidup kita dari maut, dari kematian, dari lubang kubur. Yang keempat, kembali Mazmur tadi, perhatikan di sana ada kalimat saya kasih bagian B, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Saya kasih sangat jelas, dia Tuhan yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Ini sangat jelas saya kasih. Kita harus yakin benar. Dalam Mazmur 23 dikatakan di sana dia adalah gembala yang baik. Dalam arti dia yang menyediakan. Pemazmur dia tidak ragu, dia sangat yakin Tuhan adalah gembala. Kalau berbicara sebagai kasih mahkota, tentu saya kasih hal-hal yang mungkin membanggakan. Sesuatu prestasi yang mungkin, katakanlah seorang petinju dia mendapatkan sabuk. Atau dia seorang saudara kekasih sebagai pemenang dia mendapatkan piala. Saudara kasih mahkota bagi kita sebagai orang yang percaya pada Yesus. Lukas juga mencatat, namamu tercatat dalam buku kehidupan. Maka kita saudara kasih jangan lupakan bahwa nama saudara ada tertulis. Waktu itu dia sampaikan kepada murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya sangat bangga memberikan laporan kepada Yesus bahwa guru, setan-setan itu takluk kepada kami. Tapi Yesus berkata, aku melihat bintang jatuh dari langit. Dia koreksi murid-muridnya agar jangan bangga hanya setan lari. Ada banyak orang bangga kalau berdoa setan lari. Bukan hanya itu, tapi dikatakan berbahagialah karena namamu tertulis di sorga, bahwa nama kita tertulis. Ini saya kasih. Jadi sangat jelas bahwa nama kita ada tercatat saya kasih. Dalam arti berarti kita mendapatkan mahkota kehidupan, ada kepastian keselamatan. Amin. Jadi sangat jelas saya kasih. Jadi ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Sebagai dia gembala yang agung. Dikatakan saudara kekasih dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Perhatikan saudara kasih. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia sudah kerjakan itu. Bahwa dia tidak lari dikala tantangan dan pencobaan datang, tapi dia menyerahkan nyawanya. Memang Alkitab mencatat dia pernah berkata, jika engkau mau ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Dia gembala yang agung. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia menyediakan segala apa yang kita perlukan. Dia yang pernah berkata dalam ajarannya, untuk hidup kita jangan khawatir. Kepada yang terkenal khotbah di bukit, Gembala Agung itu pernah berkata, jangan kau khawatir tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, dan apa yang engkau pakai. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Bapa di sorga. Tapi dia katakan di sana, di dalam Matius pasal 6 itu, Bapamu yang di sorga, bahwa engkau membutuhkan itu. Bapa di sorga tahu. Ini saya kasih. Bahwa kita sudah mendapatkan mahkota. Masih di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini, satu ayat lagi saya bacakan bagi kita. Mari perhatikan di ayat 28. Sebagai gembala agung dia katakan begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Dia berkata sebagai gembala agung yang menjaga kita. Dia yang memberikan hidup yang kekal. Dan dikatakan di sini kepada mereka, dan mereka pasti, nggak ragu-ragu saya kasih, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kebaikan Tuhan yang sudah Dia lakukan, Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dia berikan karunia-Nya, kasih-Nya bagi saudara. Dia setia dalam perkataannya. Dia penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Pergumulan boleh terjadi dalam hidup kita. Kita perlu renungkan serikasih bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, tidak selama-lamanya. Karena Dia tawarkan yang selama-lamanya hidup kekal. Di mana Dia ada, di mana Tuhan kita berada, Dia mau kita bersama-sama dengan Dia. Di dunia yang sekarang ini tidak selama-lamanya. Di sini masih ada air mata. Di sini masih ada keluh kesah. Di dunia ini masih ada pergumulan dan tantangan. Tapi yang pasti, kita akan menikmati bersama Gembala Agung itu. Karena itu jangan lupakan segala kebaikannya. Mari untuk mengamenkan firman Tuhan ini, kita akan menaikkan satu pujian kita untuk pengagungan dan untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik pada kita. Kita angkat pujian kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, apapun yang kita alami hari ini, kita harus tetap percaya. Kita tetap jangan sampai melupakan segala kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan hati yang mengasihi Tuhan, baik dimanapun Bapak Ibu berada. Mari dengan sungguh-sungguh kita minta pertolongannya. Ingat selalu bahwa Dia Gembala Agung yang akan terus menjaga kita semua. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau sertaku. Sekalipun badai lebat datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau sisiku. Sekalipun, amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai lebat datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi dari awal naikkan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku.
sembah, ku puji, ku sembah Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, mulialah namamu ya Tuhan. Kau yang layak disembah, glory bagimu Tuhan. Yesusku, Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang terus mengerjakan kehidupan kami, mengingatkan kami di pagi hari ini untuk kami jangan melupakan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sadarkan kami selalu untuk mengingat, untuk mensyukuri kebaikan-Mu, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang peduli atas kami. Di tengah-tengah pergumulan apapun Engkau hadir bersama kami. Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Engkau Gembala Agung yang sesungguhnya, yang akan membimbing setiap umat-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kepastian bahwa Engkau Tuhanlah yang sudah mengampuni segala dosa salah kami, dan Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Sakit penyakit apapun itu, virus-virus apapun yang mencoba menggerogoti, mengganggunya, dengan iman kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama seluruh sidang jemaat-Mu, umat-Mu, keluarga kami. Engkau Tuhan jaminan bagi kami. Engkau sudah menanggung segala salah dosa kami di dalam tubuh-Mu di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Biarlah kami tetap percaya kepada firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami tetap mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Yesus Kristus hidup dan berkuasa, membela, memelihara, menggembalakan seluruh umat-Mu, semua jemaat, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, terpelihara dengan sempurna. Teguhkan semua iman mereka. Tidak ada yang goyah, tidak ada yang undur dari kasih karunia Tuhan. Tetap percaya kepada nama Yesus. Biarlah kami boleh lalui semua tantangan, ujian apapun itu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kau menyediakan segalanya bagi kami. Kau memberikan rahmat-Mu pada kami. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua umat-Mu. Bela juga bangsa dan negara kami. Engkaulah yang berkuasa atasnya. Engkaulah yang memakai para medis, para dokter, dimanapun mereka berada, yang sedang terkhusus menangani saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, berbagai sakit penyakit yang mereka hadapi. Ada mungkin ketakutan, kecemasan, tapi bungkuslah mereka dengan tangan Yesus, dan sehingga mereka boleh menyaksikan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Bahkan dihiburkan saudara-saudara kami, dan mungkin keluarga, orang tua, sahabat, bahkan juga kekasih mereka yang telah Engkau panggil, dan biarlah mereka juga terhibur. Engkau hiburkan Tuhan. Kami berdoa juga buat Presiden kami Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, bersama seluruh jajarannya sampai ke daerah-daerah. Engkau Tuhan pakailah dia dengan hikmat dan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang berat ini. Engkau tambahkan dia hikmat. Berseluruh para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, baik juga para camat, lurah, kepala desa, RT RW, Tuhan berkati. Tuhan pakai juga semua sesuai dengan bidang masing-masing yang ikut terlibat memikirkan kesejahteraan, ketenangan, kedamaian buat bangsa ini.
Aparat keamanan juga Tuhan berkati yang berjaga-jaga, baik kepolisian, baik TNI, baik juga semua yang ikut serta memikirkan bangsa ini demi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur kami ada di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami tahu ini berkat bagi kami. Kami boleh ada di dalamnya, kami boleh hidup, kami boleh menikmati anugerah kasih sayang Tuhan. Jadikan juga kami menjadi berkat, baik gereja-gereja yang ada, untuk tetap menjadi pelaku kebenaran. Mampukan kami Tuhan menghidupi kebenaran-Mu dan melakukan kebenaran itu, dan mewujud nyatakan kasih-Mu buat dunia. Karena Engkau berfirman kami adalah garam dunia dan terang dunia. Karena itu Tuhan nyatalah kuasa-Mu. Baik juga masa-masa sukar ini, ada banyak saudara-saudara kami, mungkin jemaat Tuhan, siapapun yang mungkin mengalami kekurangan dalam yaitu kehidupannya, makan, minum dan semuanya, Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Jadikan kami juga menjadi berkat, dan pakailah kami menjadi tangan-Mu untuk melakukan apa yang Engkau suruhkan dan apa yang Engkau mau, dan sehingga saudara-saudara kami boleh tertolong. Engkaulah berkuasa membela perekonomian bangsa ini dari ancaman krisis yang terjadi. Engkau juga Tuhan berkuasa memulihkannya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan gembalakanlah kami. Bimbinglah seluruh jemaat-Mu. Engkau Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Beri mereka Tuhan roh keberanian untuk tidak takut dikuasai ketakutan, tapi bangkit dan lewat ini semua kepala keluarga, suami istri, anak-anak mereka, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Jika ada selama ini Tuhan hidup belum sesuai dengan kebenaran, lewat semua ini Engkau ingatkan kami untuk menghidupi itu kebenaran-Mu, dan hidup di dalam Engkau. Di dalam tangan-Mu lah kami aman, dan tidak ada kuasa yang dapat merebut. Karena itu janji-Mu, biarlah kami tetap mempercayai. Semua kami umat-Mu, Engkau Tuhan memberkati. Kami akhiri doa ini